diharapkan. Masih ada pertemuan lagi atau ini yang terakhir? Actually, this is the last, sir, because yes, Okay, right, next right. week will be the Uh, final test. Okay, I don't want to have this sit-on examination. Rather, I have sent to you the take-home examination then, so you can do that one then. Okay, saya telah kirimkan tadi soal untuk take-home dan not sit-on, sebab sit-on tidak mungkin Anda lakukan itu dalam tempo 1 jam atau 2 jam. Saya pikir perlu waktu 4 jam untuk menyiapkan itu. Okay, so takes better, and I don't want to make you sit on because you will get frustrated ya. Biasanya mahasiswa kalau ujian sit in itu frustrasi dia, okay, karena Yes, diawasi. absolutely, sir. Okay, I don't want, dan tidak ada hasilnya, hanya membuat tertekan batin mahasiswa. Sementara dia tidak punya peluang untuk memberikan argumen seluas-luasnya. Okay, jadi saya termasuk yang anti untuk sit in examination. Itu sebabnya saya beri take home examination. You can freely open your book, you can freely read literature or references by which you can complete the problem. Ya. Jadi problemnya memang sudah berbeda sekali. Okay. So our topic today, saya akan mengajukan 2 topik yang bisa merangkum hafal yang sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas bahwa ada structure, ya, structure in any conversation. There is a structures. And again, these structures divides into 2, structural and dynamic. Okay, so firstly, when we talk about structural elements of conversation, we talk about exchange of information where you have primary knower, secondary knower, follow-up, those kind of things then. And then exchange of goods and services where we can have actor, primary actor, secondary actor. Then we move on to the dynamic of conversation, where conversation does not run smoothly. There's always some sort of blockage, interruptions, or whatever. We have 3 pairs of dynamics of conversation where we can have clarification, challenge. Then we have, when you have clarification, you have response to clarifications. When you have challenge, you have response to challenge. When you have confirmation, then you have response to confirmation. That is the first stratum, if you like. Then itu strata pertama penganalisisan. Lalu kita pindah ke penganalisiskan strata kedua. That is speech functions. And we have 4 kinds of speech function: statement, questions, offer, command. Ya, ada 4 jenis speech function pada analisis kedua. Jadi analisis percakapan itu multi strata. Analisis pertama sebelah kiri yang telah kita lakukan, sebelah kiri itu move. Kemudian sebelah kanan speech functions dan mood. Jadi ada 4 speech functions: statement, questions, offer, dan command. Lalu mood itu hanya ada 3, deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Jadi ada pengudian yang lazim yang disebut dengan congruent coding. That's typically, biasanya kalau statement itu dikodekan oleh deklaratif. Kemudian question biasanya dikodekan oleh interrogatif dan command biasa oleh imperatif. Tapi ini bisa dilanggar semua. Nah, bila ini dilanggar, tidak dipenuhi, itu yang kita sebut dengan incongruent atau metafor, pengudian metafora, ya, sesuatu yang lazim tidak digunakan yang lazim itu, maka disebut itu pengudian metafora. Nah, itu yang kita bicarakan pada pertemuan terdahulu. Nah, berikutnya ada kalanya dia bersifat metafora, ada kalanya bersifat kongruen biasa. Okay, it can be congruently coded and it can be incongruently coded. Now, this afternoon, sore ini kita akan membahas bagaimana terjadinya mood itu.
Nah, saya ingin mengatakan bahwa percakapan dipengaruhi oleh konteks situasi. Itu yang kita namakan sebagai tenor. So, conversation depends on the tenor. What do you mean by tenor? A tenor is the participant and the role of the participant. Ya, jadi tenor itu adalah siapa yang terlibat atau siapa yang terkena dalam suatu interaksi. Dan hubungan antara partisipan itu ditentukan oleh 4 hal, ya. Ditentukan oleh 4 hal, itu yang kita namakan sebagai status, formalitas, kemudian afek, kemudian konteks. Let me start from the very beginning. So conversation, mengapa percakapan itu berlangsung seperti itu? Jawabnya ialah ada 4 faktor yang menentukan. Okay? So that's what we call the factors of the tenor. Once again, sekali lagi, yang dimaksud dengan tenor itu adalah role or social relationship between the addresser and the addressee, between the speaker and the listener, or between the speaker and the hearer. Dalam conversation, kalau kita berbicara lisan, maka tentu kita gunakan istilah pembicara, speaker. Lalu orang yang mendengarnya namanya listener atau hearer, tapi lebih cenderung digunakan listener. Tentu kalau dalam menulis, itu yang dikatakan dengan istilah writer dan reader. Nah, untuk mencakup semua ini, digunakan istilah addresser. Jadi addresser itu bisa speaker, bisa writer. Kemudian addressee, bisa pendengar, bisa pembaca. Oke. Jadi bagaimana hubungan antara role, peran, dan hubungan antara orang yang terlibat dalam suatu percakapan itu. Itu yang dimaksud dengan tenor. Artinya percakapan itu bergantung pada siapa yang terlibat dalam percakapan itu dan bagaimana hubungan mereka. So those who takes part in an interactions or conversations and the social relationship then. And this can be looked at from 4 perspectives. Status, itu yang pertama. 2, formality. 3, effect. 4, contact. Jadi percakapan itu ditentukan oleh yang 4 ini. Status, formalitas, rasa senang atau tidak, afek, ya. Afek itu artinya perasaan kita terhadap seseorang, kedekatan kita terhadap, kecintaan kita terhadap seseorang. Apakah kita suka pada orang itu atau tidak suka? Jadi yang pertama, status pembicara. Si A berbicara kepada si B. Bagaimana status keduanya? Kedua, situasi formalitas. Ketiga, rasa keterikatan. Dan yang keempat, sudah seringkah mereka berjumpa atau baru pertama sekali? Itu yang dinamakan dengan kontak. Jadi yang 4 ini menentukan bentuk percakapan itu. Dengan kata lain, structure of interactions is determined by these factors. Status bisa sama, bisa tak sama. Jika kita berbicara pada orang yang status kita sama, berbeda dengan yang statusnya tidak sama. Formalitas, situasinya formalkah atau tidak formal? Afek, rasa kedekatan kita, apakah kita senang pada orang itu, positif, atau tidak senang pada orang lawan bicara kita, negatif? Kontak, sudahkah kita pernah berjumpa atau baru pertama sekali atau biasa? Berbicara dengan orang yang baru pertama sekali jumpa dan dengan orang yang pertama sekali akan berbeda caranya. Kita mulai dari yang pertama.
Yang pertama ialah status. Apa artinya status itu? Status artinya kekuasaan. Seseorang memiliki status jika dia berkuasa. Now, what does it mean by status? It means power. So what does power mean? Apa artinya kekuasaan itu? Power means whether you can coerce over another person's. Seseorang dikatakan berkuasa jika dia bisa memaksa orang lain melakukan apa yang dia maukan. Itu artinya kalau Anda berkuasa. Kalau belum bisa memaksa orang lain, berarti belum berkuasa atau belum berstatus. Okay? That's what we mean then. Can you coerce over another person? So in other words, can you make someone do whatever you want? Or can you make someone not do something you do not want? Bisakah Anda memaksa orang melakukan sesuatu? Bisa, Anda berkuasa. Kalau Anda berkuasa, Anda punya status. Ada statusnya. Oke, itu definisinya. Jadi mudah sekali menangkapnya. Bisakah Anda memaksa orang lain? Kalau bisa, Anda punya status. Punya status berarti berkuasa. Power. You have status. Jadi perbedaan kita dalam berbicara itu ialah apakah lawan kita berbicara, status kita sama atau tidak sama. Nah, kita lebih lanjut dulu berbicara sedikit. Apakah unsur-unsur status atau kuasa itu? Unsur-unsur status atau kuasa itu paling tidak ada 8 saya tampilkan di sini. At least you have 8 sources of power. One is wealth, kekayaan. Kalau Anda kaya, Anda bisa meminta orang melakukan sesuatu yang Anda maukan. Ya, itu artinya berkuasa. Wealth. 2, ethnicity. Suku atau etnitas. Itu yang membuat orang berkuasa. Ya, suku apa Anda? Baru berkuasa. Misalnya sebagai contoh, Aceh itu milik orang Aceh. Kalau datang orang Batak ke sana sampai kapanpun tak akan bisa jadi gubernur ya. Nggak mungkin. Oke. Jadi mereka pemilik itu. Jadi status orang Aceh di Aceh itu lebih daripada kita orang dari Sumatera Utara misalnya. Itu juga misalnya ke Sumatera Barat. Sumatera Barat itu milik orang Minang. Jadi akibat mereka berkuasa tentu Anda akan lebih rendah statusnya jika dalam suatu konteks pembicaraan tertentu. Nah, Medan itu tidak ada pemiliknya. Ya, jadi Medan tidak ada pemiliknya. Tidak ada pemilik Medan ini. Siapapun bisa menjadi apa di Medan. Ya, jadi Medan atau Sumatera Utara lah katakan. Dan tidak ada pernah ada satu etnis pun yang bisa berkuasa di Sumatera Utara. Ya, sebagai contoh misalnya, semua milik negara di Sumatera Utara itu tidak boleh ada kaitannya dengan satu suku. Di Jawa ada namanya Universitas Diponegoro, milik negara. Di Sumatera Utara tidak ada namanya nama-nama milik satu suku, ya. Maka namanya Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan. Sebab begitu juga nama-nama airport, ya, Sultan Iskandar Muda di Aceh, Sultan Syarif Kasim di Riau. Ya, airport kita tidak bisa diberi nama satu suku. Misalnya airport Sisingamaraja tidak ada pernah kejadian itu. Di Sumatera Utara tidak ada pemiliknya, oke? Jadi etnisitas yang dominan di Sumatera Utara itu tidak ada. Ethnicity, ya. Jadi begitu juga Pangdam misalnya, Pangdam Sriwijaya, Pangdam Diponegoro, Pangdam Iskandar Muda. Di Medan tidak ada Pangdam Sisingamaraja. Yang ada ialah Pangdam 2 Bukit Barisan atau Pangdam 1 Bukit Barisan, nama tempat. Tidak boleh. Oke. Dan siapapun bisa jadi apa. Jadi itu Medan atau Sumatera Utara, etnisitas berkuasa tidak ada ya. So we don't have any dominant ethnic in Sumatera Utara. Tapi di tempat lain ada pemiliknya. Maka pemilik satu itu akan lebih berstatus berbanding dengan kita. Okay? Yang ketiga, posisi sosial. Apakah Anda punya posisi sosial? Mulai dari tingkat rendah, Kepling, kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, itu pemilik kuasa. Jadi walaupun Kepling yang paling rendah, jika dia marah,
dia tak beri Anda surat, maka tidak bisa mengurus tempat tinggal di sekitar itu. Nah, dia berkuasa. Okay, so bukan harus milik pemerintah, tidak. Termasuk ketua adat. Ya, bukan itu saja. Pemilik ketua wirid yasin misalnya, oke, di kampung Anda. Dia berkuasa ya. Jadi kalau dipecatnya Anda jadi perkumpulan itu berat juga itu kan. Jadi dia punya kuasa. So that's social positions ya. And for age, umur. Kita harus hormat kepada yang tua. Jadi sebabnya Anda hormat pada abang. Jadi kalau berbicara pada orang yang umurnya lebih tinggi dari kita, dia lebih berstatus berbanding dengan kita yang muda. Umur atau zaman. Nah, ada orang lahir pada zaman tahun 45. Mereka memiliki status lebih baik karena tahu sistem itu berbanding dengan kita. Nah, tidak harus tua misalnya. Sebab kadang-kadang umur yang muda juga menjadi status. Misalnya lulusan termuda tahun ini, misalnya kan di waktu upacara wisuda, lulusan termuda itu dikedepankan. Atau ingat waktu DPR kita bersidang, baru DPR terpilih, siapa yang memimpin sidang DPR? Yang termuda dan tertua. Jadi tua dan muda itu bisa memiliki pengaruh di dalam sistem kita. Oke. Yang kelima, asal usul, ya ini menentukan geographical origin. Dari mana Anda datang? Dari mana Anda datang? Tempat tinggal Anda di mana? Itu sangat-sangat menentukan. Bukan hanya di Indonesia, ya. Misalnya saya ambil contoh orang Jawa misalnya. Kalau orang Jawa yang di Sumatera, ya agak kurang berstatus dengan orang yang datang dari Jawa, ya. Sebab apalagi kalau dengan Kesuma, kelahiran Sumatera, wah, tidak terlalu baik ya menurut persepsi mereka, dan itu tidak tertulis ya, statusnya lebih tinggi berbanding dengan yang lain. Bukan itu saja, di Israel misalnya, di Israel itu imigran-imigran dari Eropa Timur, Asia, Afrika statusnya lebih rendah daripada orang Israel yang asalnya dari Amerika dan Eropa Barat. Nah, jadi berbeda sekali ya. Jadi begitu juga misalnya Karo, orang Karo itu ada Karo Gugung namanya. Karo dari gunung, ada Karo Jahe. Nah, nampaknya lebih berstatus Karo gunung ini berbanding dengan Karo Jahe. Jadi status itu ada. Okay? Yang keenam, jenis kelamin menentukan. Ya, orang Batak itu ya yang paling punya kuasa laki-laki. Oke. Tapi di Minang lain pula ceritanya ya. Yang memiliki kuasa itu wanita. Jadi tidak harus selamanya laki-laki, bergantung pada sesuatu tempat. Okay? Kemudian knowledge, pengetahuan, ya. Ada peribahasa Inggris mengatakan knowledge is power. Knowledge is power. Artinya kalau Anda punya pengetahuan, Anda punya kuasa. Ya. Kemudian nomor 8, tampilan fisik. Ya, coba Anda bayangkan sekarang berhadapan dengan orang yang tingginya 2 meter, badannya besar, maka sekali bentak kita pun takut. Ya, bentak kita takut kita. Jadi tampilan fisik itu membuat Anda berkuasa, punya status. So the appearance, physical appearance is very important because this is deterministic to your status or your power. Tidak harus tampan dan besar. Coba Anda lihat itu apa pelawak itu. Ada pelawak yang tinggi badannya tidak penuh 1 meter, ya, tidak penuh 1 meter, dan fisiknya pun, waduh, hancur-hancuran. Tapi dia berkuasa. Bagaimana buktinya dia berkuasa? Begitu dia naik ke atas pentas, Anda pun tertawa melihatnya. Artinya bisa dia paksa Anda menuruti apa yang dia maukan, ya. Anda bisa terpaksa. Jadi tampilan fisik ini tidak harus besar seperti yang saya katakan tadi. Brengsek juga bisa berkuasa, ya. Akibat kebrengsekannya, ya, para hadirin yang menyaksikan show-nya akan tertawa terbahak-bahak. Jadi dia punya kuasa, ya, dia punya kekuasaan. Jadi sesuatu kekuasaan itu mengakibatkan percakapan akan berubah. Mari kita lihat percakapan ini. Percakapan nomor 1A,
John, did you see the man? Yes. Atau no, terserah. Percakapan 1B, Mr. Wescombe, I wonder if you saw the man. I did. Nah, Anda lihat percakapan ini. Di percakapan nomor 1 itu, kedua A dan B statusnya sama. Bagaimana saya tahu statusnya sama? Cara si A memanggil. Orangnya ini yang sama ini, sama orangnya. Namanya John Wescombe. Mr. John Wescombe. Dari cara si A memanggil nama pertamanya menunjukkan bahwa A dan B sama status. Percakapan 1B, Mr. Wescombe tak berani dia menyebutkan nama pertamanya. Tapi surnames yang digunakan. Kemudian ada metafora di sini. I wonder if you saw the man. Sebenarnya, did you see the man? Itu sebenarnya maknanya. Ini adalah question yang direalisasikan di dalam deklaratif. Biasanya question itu kan dalam bentuk interrogatif, tapi ini tidak, dalam bentuk deklaratif. Itu metafora. Jadi penggunaan metafora itu sebagai penanda bahwa status keduanya tidak sama. Satu lebih tinggi dari yang lain. Jadi A lebih rendah statusnya dari B. B lebih tinggi statusnya dari A di dalam percakapan 1B. Jadi penggunaan metafora itu adalah sebagai simbol, sebagai penanda bahwa status keduanya tidak sama. That's what it is. Mari kita lihat percakapan nomor 2. What is the cause of inflation? B. Excessive government spending. Dan kita lihat lagi 2B. What is the cause of inflation? Could that be excessive spending of the government? I wonder if that could be excessive spending of the government. Jelas 2B status tidak sama. A dan B di 2A itu sama statusnya. Apa penyebab inflasi? Langsung dijawabnya. Pengeluaran pemerintah yang terlalu besar. Di 2B, nah, dia gunakan kata barangkali. Apa penyebab inflasi itu? Barangkali, sebenarnya bukan barangkali, sudah barang pasti sebetulnya, ya. Tapi dia takut salah, ya, takut salah. Sebab yang menanya dia itu profesor, B itu mahasiswa. Apa penyebab inflasi? Ya barangkali, bukan barangkali, udah pasti itu. Tapi itu tadi dia takut salah, pertanda bahwa status keduanya tidak sama. Si A lebih tinggi statusnya dari si B di dalam percakapan 2B itu. Jadi status menentukan grammar dalam percakapan. Status determine grammatical aspects of conversations. Kita lihat nomor 3 lagi. 3. Where did you spend your last holiday? Do you think I miss Bali? Kemudian, where did you spend your last holiday? Bali. Percakapan nomor 3A, status tidak sama. Percakapan 3B, status sama. Jadi status itu menjadi penentu di dalam percakapan. So when you are speaking to someone, then your status would be a very important element in that sort of conversations. Okay? Baik, sebelum kita teruskan, ada pertanyaan. Itu bagian yang pertama ya, status. Status menentukan struktur percakapan. Yang kedua ialah formalitas. Formalitas. What does it mean by formality? Apa artinya formalitas itu? Bisakah formalitas berlangsung di kedai kopi? Formalitas? Nadia? Sekiranya Anda ditanya, bisakah formalitas berlangsung di kedai kopi? Bisa? Yes, possible, Prof. Oke. Samuel, bisakah berlangsung informal di kantor? Bisa juga, Prof. Lihat teman bicaranya. Ya, oke. So it depends. Okay. Karena itu kita definisikan
jika sebelum terjadi percakapan sudah ada aturan, itu artinya formal. Jika sebelum terjadi percakapan tidak ada aturan, maka itu namanya informal. Jadi tempat tidak menentukan formal tidaknya sesuatu. Tapi ada aturan atau tidak. Oke. Jadi saya pun kalau berkunjung ke kantor rektor duduk-duduk dengan sesuka hatinya, saya datang, ya kita bicara dulu Pak sebentar. Dia duduk di atas sesuka hatinya. Itu walaupun di kantor sifatnya informal. Tapi kalau saya ingin berkunjung ke rektor, lalu begitu saya masuk, sekretaris sudah bilang, Pak isi dulu daftar tamu. Wah itu sudah formal. Karena sudah ada aturan. Ya, sudah ada aturan. Aturan sudah ada. Jika aturan sebelum terjadi percakapan sudah ada, itu artinya formal. Nah, begitu juga misalnya kita akan ya saya ambil contoh yang ekstrim. Katakanlah dua kelompok preman berkelahi, lalu mereka mau berdamai. Mereka mau berdamai di Kedai Tua, misalnya. Saya buat bentuk ekstrim. Kedua-duanya berdamai. Lalu disepakati, besok siapa yang duluan minum tua? Oke. Sebelum kita berdamai, bersalam-salam. Yang duluan ialah kelompok preman A, habis itu ketua preman B, setelah minum kita bersalaman. Itu formal. Sudah formal dia. Begitu juga misalnya Anda pergi ke pesta. Pergi ke suatu pesta, lalu Anda lihat sekelompok orang berbaju seragam batiknya semua. Maka mereka ingin menunjukkan kami panitia pesta ini, pemilik pesta ini, sudah menentukan aturannya. Itu formal artinya. Nah, upacara bendera. Siapa yang mau membaca Pancasila besok? Siapa yang membaca pembukaan Undang-Undang 45? Sudah ditentukan. Formal akibatnya. Di panen raya misalnya, gubernur datang, menteri juga datang, camat juga datang, petani juga datang, dibuat upacara, besok upacara panen. Yang duluan menyabit padi ialah menteri. Nah, maka sudah formal dia. Formal. Kita mau meminang anak gadis orang. Besok siapa wakil kita untuk berbicara kepada wakil wanita misalnya. Formal dia. Okay. Tetapi kalau tidak ada aturan, dimanapun kita jumpa, maka itu namanya sifatnya informal. Okay. Nah, kalau formal, apa artinya? Struktur kalimat cenderung penuh. Struktur kalimat itu Anda tahu, subjek, verb, objek, adverb. Semakin terpenuhi semua ini, maka semakin formal sesuatu. Misalnya saya menanya penjual tiket di counter tiket kereta api di Medan. Bapak, berapakah harga tiket kereta api ini dari Medan ke Tanjung Balai? Nah, itu formal, ya. Penuh dia. Tapi semakin menurun, Bapak, dari Medan Tanjung Balai berapa? Udah mulai menurun dia. Kemudian, Pak, Medan Tanjung Balai, Pak, dari sini kemarin berapa? Ah, itu sudah semakin informal dia. Jadi keformalan sesuatu itu terletak pada terpenuhinya struktur suatu clause. Maka percakapan berikut ini misalnya, did you see the man? Ya, yes, ya, yeah, yep, informal. Did you see the man? Yes, I did. Nah, ini formal. Yes, I did. Did you see the man? Yes, I did. What are we gonna do next? Informal. Don't know. What are we going to do next? I have no idea about that. Formal. Jadi itu berbeda ketika kita berbicara pada situasi formal, berbeda pada situasi yang tidak formal. The conversation will be very different then. Nah, termasuk dalam penggunaan K1, K2, K1F yang seperti itu, dia akan berpengaruh ke sana ya. Kemudian ini yang kedua, yang pertama tadi status, yang kedua formalitas, yang ketiga apek.
Apakah Anda senang pada orang itu? Apakah Anda benci pada orang itu? Ya, bercakap pada orang yang kita senangi dan orang yang kita benci berbeda. Di mana bedanya? Kalau kita berbicara pada orang yang kita tak senang, mulailah bermunculan makian, kutukan, pokoknya yang kotor-kotor lah. Oke, itu semua muncul. Kalau orang itu tak kita sukai. Tapi kalau kita sukai bagaimana? Akan muncul kata-kata yang indah, panggilan-panggilan penuh sayang dan lain sebagainya. Ini dia. Kalau sudah mulai benci, oh that bloody wreck psychic bloke must go. Disgusting. Ini sudah jelek lah semua itu. Negatif. Ya. Negatif. Tapi lihat sekarang. Baby, are we going to the party tonight? Darling, I'm pretty tired. Nah ini sekarang ini. Kalau sudah senang inilah muncul. Ya. Pretty itu bukan cantik maksudnya, tapi very. I am pretty tired. I am very tired. Jadi kata-kata yang indah, memuja, memuji, dan lain sebagainya akan muncul kalau kita sudah senang pada orang. Honey, we are about to leave. As you wish, dear. Yang seperti ini. Ini sudah tanda positif, ya. Jadi kalau kita suka pada orang, kata yang kita gunakan akan berbeda dengan orang itu tidak kita sukai. So that's a very important element. Yeah. So in conversation, it's the case that the essence, the essence of affect is a very important element. Ya, jadi ada pernyataan seperti itu. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, akan berpengaruh kepada percakapan. Yang terakhir, konteks. Apakah kita sudah pernah jumpa, sudah sering jumpa, atau baru pertama sekali jumpa? Pertama sekali kita jumpa, bagaimanapun, kalimat-kalimat yang kita gunakan cenderung penuh. Dan tidak ada elipsis. Penuh, tidak ada kontraksi. Jadi elipsis, substitutions, contractions with word spatial meaning. Jadi sebagai pengalaman, misalkan Anda pergi ke Jakarta, ada orang yang mau dijumpai. Pertama sekali Anda jumpa dengan orang itu, bagaimanapun Anda akan mengucapkan salam penuh. Misalnya namanya Jainuddin. Pertama jumpa, selamat pagi Bapak Jainuddin, kan begitu. Besoknya sudah jumpa, selamat pagi Pak Jai. Ya, udah mulai berkurang dia. Selamat pagi. Jainya sudah hilang. Hari ketiga, hep, sudah hilang semua. Tak ada lagi apa-apanya itu. Karena sudah sering jumpa. Jadi akan terjadi kontraksi. Anda pernah dengar itu orang mengatakan begini. Bagaimana yang itu? Oh, yang itu sudah kami buat begitu. Kenapa kalian buat begitu? Karena dia begituan, Pak. Jadi kami gitukanlah. Hanya mereka yang tahu apa yang maksud itu dan begitu itu, ya. Nah, itu sering terjadi di dalam percakapan. Jadi kalau sudah sering jumpa, akan terjadi ellipsis, substitution, contractions, word with spatial meaning. Mari kita lihat percakapan ini. That is not relevant. Yes, sudah pernah jumpa. That, apa that itu? Hanya mereka yang tahu. Tapi mereka sudah tahu apa yang maksud dengan that itu. Tapi ini, the argument is not relevant. I see. Ini, sorry, baru pertama sekali jumpa. Jadi, pernah jumpa, baru pertama jumpa, akan mempengaruhi penggunaan bahasa. The use of language is different once you have met before and you haven't met before that. Yeah. So that's what it is then. Baik, jadi ini yang saya katakan dengan tenor. Tenor adalah unsur yang menentukan percakapan. Jika tenor berubah, maka cara kita berbicara dalam conversation juga akan berubah. So once you change the tenor, then conversation will be changed. Okay. Good.
Any questions? Ada pertanyaan? Is there any questions? Yes, Tentang Prof. Velo. Yes, Yeah. I want to ask. Yes, Duluan please nih. do so. Yeah. Okay. Sir, to say that before contact itu dia kalau sudah bertemu baru perlahan bergeser gitu. Kalau semisal like we met virtually and then Mhm. make a kind of conversation every day and then we never met before, just like Mhm. have an online virtual friend and then after Mhm. that is it a kind of masih bisa tergolong ke dalam konteks yang masuk tadi nggak Yes. atau Yeah, harus Yes, it is. bertemu? It is not necessarily physically Oh, okay, I meeting them, see. but the point is there is some sort of interactions before that, ya. Hmm. Secara virtual juga, ya, secara virtual. Bagaimanapun kita tidak akan mengulas sesuatu akan berulang-ulang, ya. Seperti yang kita katakan kemarin, misalnya, udah begitu kita katakan things we did yesterday, that's what it is. That it's become more substitution. Penggunaan kata that, this, it, the itu paling sering kalau sudah berjumpa, sering. Jadi sering terjadi di dalam percakapan seperti itu, penanda-penanda di dalam percakapan. Okay. Good. Any more Thank you, sir. comment? Right. So now we move on to the final part, which is what we call ideology. Okay. Sorry, Prof. Ideology. Could Yep. I ask question, Prof? Yes, sorry. please do so. Please do so, Samuel. Yes. Prof, tadi ada berapa kriteria tentang status or power. Mhm. Is the first category is the most dominant of status wealth. Oh, no. Depending on the situation. Depending on the situation. In many occasions, yeah, sometimes it's very contradictory, yeah. So very often it's very contradictory. Let me put it this way then. Tidak harus kekayaan dan status itu berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Nah, misalkan saya beri seperti ini. Wartawan mewawancarai gubernur pada satu ketika, ya, wartawan. Lalu dalam wawancara itu siapa yang lebih tinggi statusnya atau siapa yang lebih berkuasa, gubernur atau wartawan? Jika gubernur diwawancari, wartawan lebih berkuasa karena dia bisa menanyai macam hal. Ya, oke, dia berkuasa, ya, dia berkuasa pada saat itu. Jadi dia akan berubah, konteksnya akan berubah. Sebab buktinya dia berkuasa, ya, seperti dalam berbagai hal. Bapak Gubernur, bagaimana pendapat Bapak mengenai pembangunan di Sumatera Utara? Saya pikir, kata gubernur, sebentar Pak Gubernur, kita tunggu dulu yang satu ini lewat, katanya. Oke, dia atur Pak Gubernur, kan begitu sekarang. Jadi dalam konteks wawancara itu, wartawan yang berkuasa. Begitu juga wealth, pada satu saat wealth yang menjadi acuan. Jadi urutan 1, 2, 3 tadi tidak bisa kita tentukan yang ini yang menjadi menentukan, tidak. Tapi ada 8 unsur bergantung pada konteksnya. Ketika konteks-konteks ilmiah, maka yang punya pengetahuan lah yang paling berkuasa, ya. Ketika konteks-konteks di kampung misalnya, siapa yang membayari kopi, itulah yang paling berkuasa, kan begitu sekarang. Di kedai tuak, misalnya di kedai kopi misalnya. Ya, sebab dia menunjukkan status bahwa saya punya uang, kan begitu sekarang. So it depends, okay. It's not absolutely dominant. One element is not absolutely dominant. Jadi wealth itu bukan yang paling dominan, tidak. Dia bergantung pada konteks mana dia. Ya, jadi tidak ada urutan, bukan menentukan kedominanan, tapi hanya merupakan penampilan saja. Right, that's my answer, Samuel. Okay. Okay, thank you, Prof. This is the first. For the second question, Prof. Yes, please. About formal and informal, Prof. Jadi, can I explain in bahasa? Ada kemarin orang rakyat Inggris, British, ketemu dengan King Charles III. Jadi dia bertanya, kenapa engkau menghabiskan pajak sekian banyak, kira-kira gitu. Tapi King Charles ini
menjawab dengan sangat formal. Jadi dia kira-kira bahasanya begini. Mhm. Pemahaman yang Anda sampaikan belum dapat diterima secara logika. Bahasa itu cenderung sangat-sangat penuh. Mhm. Padahal itu bukan situasi formal atau tidak adanya aturan yang seperti Prof jelaskan bahwa ini situasi formal. Jadi kira-kira kalau menganalisa seperti itu, it's tend to the formal or informal, Prof. Thank you. Tends to be, well, the speaker make it formal to indicate his power. Ya, jelas Charles di situ menunjukkan dia ubah situasi informal menjadi formal untuk mendudukkan dia sebagai orang yang berkuasa, kan begitu sekarang. Here I am, I'm the from the Kingdom of Britain or UK, and that's it. Saya ingin menunjukkan secara ideologis, secara kontekstual bahwa diubahnya ya situasi yang semula dari formal menjadi informal dengan kalimat. Bagaimana caranya dia mengubah itu? Dengan kalimat yang penuh dan standar dalam percakapan official misalnya. Jadi biasa terjadi seperti itu, ya, bisa terjadi seperti itu untuk menunjukkan kekuasaan dan dia tidak mau intervensi di situ, ya, bisa terjadi. Good. Any more questions? Thank you, Professor. Yeah. Right. So we continue on to the final session, which is ideology. Okay, ideology. Di dalam percakapan, langsung atau tidak langsung, percakapan itu bergantung pada ideologi orang yang terlibat dalam percakapan. Any text, ideology is unavoidable, ya, tidak bisa terhindarkan bahwa ideologi ada di dalam setiap interaksi sosial, ya. It's there, and let's see this. What do you mean by ideology? So ideology is a matter of image. It's something that's there, but not necessarily be seen. Ya, jadi ideologi itu adalah sesuatu konsep. Saya buat sistemnya seperti ini. A system of concept and images by which one, as a member of society, sees and grasps things and interpret what is seen, heard, or read. Ya, jadi ideologi itu semacam sistem konsep atau pemahaman atau kesan bagi seseorang yang dengan asumsi itu kita sebagai anggota masyarakat akan menafsirkan apa saja yang kita lihat, dengar, atau apa yang kita baca. Ideologi itu berakar di dalam pikiran pemakai bahasa, ya, dan dengan demikian dia dalam bentuk metafora kita katakan merupakan darah yang sudah berada di badan kita. Kita tak boleh tidak harus punya darah, dan ideologi itu berada di situ. Dia sangat abstrak, ya. All perception involve theory or ideology, and there are no raw uninterpreted or theory pretext. Jadi semua yang dikatakan dalam suatu bahasa tidak terbebas dari ideologi. Cara mereka mengatakan itu sudah bermuatan ideologi. Dengan kata lain, ideologi itu sudah laten di dalam setiap kata. Tidak ada kata yang bebas dari satu ideologi di dalam suatu bahasa. Jadi ada yang mengatakan seperti ini, a social construct nomor 3 ini, which says ideally what one should or should not do as a member of the society. Ya. Ada yang mendefinisikan, boleh juga konstruksi pemikiran masyarakat yang mengatakan secara idealnya apa yang harus dilakukan atau apa yang harus tidak dilakukan di dalam satu masyarakat. Ada mendefinisikannya begini, ideology function as a guide to acts and a filter to acts.
Ideologi itu berkait dengan masyarakat. Jadi ada panduan di dalam masyarakat. Jika kita ingin bertindak ke dalam masyarakat kita, panduan itu namanya ideologi. Kalau ada tantangan dari luar, maka yang menghadapi itu ialah ideologi. Jadi ideologi itu panduan bertindak ke dalam dan penapis atau filter untuk bereaksi keluar. Seperti itu. So it's there. Nah, ideologi sangat laten, tidak nampak, ya. Dia akan nampak kalau kita goncang, ya. Kalau digoncang, baru nampak ideologi. Okay, so I'll have it in here. Saya akan coba tunjukkan pada Anda di sini. Okay, here it is. Bagaimana pendapat Anda kalau saya katakan Haji Wilfred Situmorang, Pendeta Marwan Jabri? What do you think, Samuel? Okay. Haji Wilfred Situmorang, Pendeta Marwan Jabri. Yes, Prof. It's acceptable. Is it? Yes, because orang Batak Toba, justru orang Batak Toba yang pertama kali pergi ke haji itu Haji Stompul dari Pahae. Yuri, how do you feel? Is it usual or usual or unusual? Usual or unusual? Actually Unusual, unusual, Yeah. but ya bisa aja sih secara acceptable masih. You feel unusual, ya. Anda merasa ini tidak aneh ini. Tapi kalau sebaliknya, itulah yang berterima, kan begitu. Rasanya itu yang paling mungkin, ya. Nah, itu tadi kenapa kita merasa seperti itu? Karena sudah merasuki darah dan pemikiran kita bahwa yang namanya haji itu harus nama-nama Arab. Oke. Dan nama-nama Arab. Dan kalau yang Wilfred, Albert, kemudian Paulus, yang seperti itu harus pendeta maunya, kan begitu sekarang. Kita sudah dibesarkan, berurat berakar, masuk ke otak kita. Seperti itulah ideologi. It's there. You find something is in there. Now let's see this one then. Mari kita lihat teks ini. Teks dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Anda memandang sih sebagai pembaca? Ada 3 istilah: istri, bini, orang rumah. Oke, look at this one. So you put it in there. Coba dibaca dulu. How do you feel? Bagaimana Anda rasa kata telah bermuatan ideologi? Typical Melayu Medan. Okay, I put it in there then. Ini jelaskan satu persatu, Prof. Yes, look at this 3 text. How do you feel? Bagaimana perasaan Anda membaca teks itu? Konsep penulisnya ini sekarang terhadap 3 kata, yakni istri, orang rumah, bini. Oke. Kalau istri ini sepertinya tulisannya sangat formal, kayak berita. Kalau bini ini bentuknya penggunaannya untuk situasi yang tidak formal. Binik. Kalau orang rumah ini karena kedekatan si pembicara dengan si objeknya Suman, jadi dia bilang orang rumah si Suman untuk untuk menghaluskan bahasa istri. Jadi parjabu, bahasa Bataknya parjabu kan. Oke, kira-kira inilah gambaran dari situ tadi. Istri itu netral, artinya istilah yang belum bermuatan apa-apa. Tapi kalau sudah ke bini, itu cenderung ke skewing. Skewing aja mereng ke kiri dia, skewing ya, skewing. Pejoratif. Binimu itu, gara-gara bininya ini semua ribut. Okay? So, domestik untuk memposisikan wanita hanya mengurusin rumah, maka muncullah kata orang rumah. So we feel like that one then. So the neutral one then, ya, yang buktinya bahwa istri itu netral, dia bisa kemana-mana, ya. Tetapi kita tak pernah menggunakan bini saya kemarin hadir pada upacara korpri misalnya. Kita gunakan kata bini. Jarang bini digunakan untuk upacara korpri. Ya. Jadi tidak bisa masuk ke sana dia. So here we say
bahwa bini dan orang rumah kedua-duanya punya posisi squing, tidak netral lagi, ya, tidak netral. But istri is neutral. It can be positive, can be negative, whatever is in there. So we have a sense of this one then in our society. Dalam masyarakat kita ada perasaan seperti ini. That's ideology. Okay. So why? Because we have different perspective. Perspektif kita berbeda terhadap sesuatu. Dan itu sudah berurat berakar di benak kita. So the point is, in conversation, di dalam percakapan, sering terjadi salah paham. Sebab sesuatu ditafsirkan menurut ideologi kelompok tertentu. So, let me give you an example. Ideologi itu ada sifatnya berbentuk proses, atau disebut dengan synoptic and dynamic. Ideologi yang dipakai di dalam perdebatan, seperti perdebatan presiden kemarin itu, di sana telah berlangsung ideologi. Tetapi di dalam tulisan yang tidak bergerak-gerak, tapi bisa kita interpretasikan, itu cenderung sinoptik. Dan biasanya jika terdapat ideologi, kita menafsirkan ideologi berdasarkan ras atau etnisitas, okay, seks atau gender, age, dan grup atau class atau aspirations. Itu yang terjadi. Jadi setiap ras, setiap etnis memiliki gambar yang ideal terhadap sesuatu. Kita tak bisa lari dari situ, sebab kita lahir dan dibesarkan di situ, dan berurat berakar konsep itu di pikiran kita. Jadi tidak ada bahasa yang terbebas dari ideologi. Walaupun bendanya sama, bergantung pada ras mana, etnis mana, kemudian gender mana, seks, age, zaman atau umur, di zaman mana Anda berada, itu menentukan sekali. Kemudian Anda masuk denominasi mana, kelompok mana, grup atau kelas mana, itu yang sangat menentukan. Let me give you an example like this one then. Let me take a difference between mother and ibu in English and in Bahasa Indonesia. Semantically, the same, ya. Pada tingkat semantik, ibu dan mother itu sama, tidak ada perbedaan. Ya, kalau ditanya secara semantis, menurut arti kata sama. Ya, ibu, siapa ibu itu? Ya, wanita dewasa yang potensial melahirkan, menyusui bayinya dan mengurus bayinya. Ya, itu. Tapi kalau sudah sampai kepada pemakaian bahasa, baru nampak perbedaan itu secara ideologis. Mana itu misalnya? Sebagai contoh yang jelas saja, kalau orang Indonesia mengatakan surga itu berada di telapak kaki ibu, dengan kata lain surga ditautkan dengan ibu, Inggris mengatakan that's bullshit, that's stupid, that's tak masuk akalnya, tak masuk akalnya. Bagaimana surga di telapak kaki ibu? Tidak masuk pemikiran mereka. Tetapi itu tadi, bahwa secara ideologis kita mengagungkan ibu kita sehingga surga sekalipun berada di kakinya. Kalau dari situ kita lihat, apakah yang ada di ubun-ubun ibu kita? Sedang surga sekalipun berada di kakinya. Begitulah penghargaan kita kepada ibu kita dalam budaya kita. That's how we value our mother. Ya, itu konsep yang tapi Inggris tak tahu. Bukan begitu cara mereka menghargai ibunya. Cara mereka berbeda. Okay. Begitu juga misalnya brave. Konsep berani itu bagaimana? Ya beda. Ada peribahasa Inggris mengatakan, we fight until the last man. Itulah tingkah keberanian Inggris. Kita berjuang sampai orang yang terakhir. Artinya, kalau ada 100 tentara Inggris, 99 tewas, tinggal satu, yang satu ini berjuang terus. Itulah batas keberanian Inggris. Oke, Indonesia tidak.
Lewat dari situ lagi. 100 tentara Indonesia, 99 tewas. Yang satu ini berjuang terus. Yang berjuang ini terluka. Tumpah darahnya 2 liter, berjuang terus. 4 liter, berjuang terus. 4,99 sampai titik darah penghabisan. Oke, that's our ideology. Begitulah persepsi kita. So, that's how we view bravery. We fight until the last drop of blood. That's our perspective, ideological. Itulah persepsi kita. Sekarang bila kita lihat, bagaimana rumah dan house, apakah sama? Secara semantik sama. Rumah itu apa? Bangunan berdinding untuk melindungi orang dari panas dan gangguan hewan atau binatang buas. Oke, Inggris juga begitu. Tapi bila kita lihat pemakaiannya, kita akan temukan bahwa beda. Misalnya apa? White House. White House. Presiden Amerika itu tinggalnya di rumah. In the White House. Tapi Presiden Indonesia tidak boleh tinggal di rumah. Dia tinggal di istana. Oke. So, we have different concept. Jadi perbedaan itu akan nampak berbeda sekali. Cara pandang kita terhadap sesuatu masalah. Dan dalam percakapan itu sering terjadi. Yang kita maksud A, itu yang kita maksud B. Itu yang terjadi di dalam perdebatan presiden kemarin. Oke, yang dimaksud seseorang ini A, yang dimaksudkan yang satu lagi B. Akhirnya konflik, tidak berkesudahan. Oke, yang dimaksudkannya A, yang dimaksudkan yang satu lagi B. Ya, that's argument. Satu melihatnya dari konsep biasa, satu melihat dari konsep akademik, karena dia akademik. Jadi caranya memandang akan berbeda. Yeah, that's the way how you view it differently. Okay? The way how you view it differently. Walaupun kita sama dengan Malaysia, kata ibu itu boleh dikatakan sama, akan tetapi cara kita juga secara ideologis berbeda. Misalnya di Indonesia, seorang suami biasa memanggil istrinya sebagai ibu. Ibu, nanti belanja ya, begitu. But in Malaysia, di Malaysia, suami tak pernah memanggil istrinya ibu. Tak boleh. Kenapa? Karena dalam hukum Islam tidak boleh disamakan istri dengan ibu, termasuk memanggilnya. So that's different perspective. Ya. Nah, begitu juga kelamin. Ini saya pernah mengalami ini. Waktu memberikan kuliah di Malaysia, saya ditanya oleh seorang pelaku negara, Prof, datangkah sendirian ke Malaysia atau beserta kelamin? Nah, bagaimana kelamin bisa tinggal? Datang bersendiriankah atau beserta kelamin? Lalu saya tanya, apa yang Encik maksud dengan kelamin? Saya tanya dalam bahasa, what do you mean by kelamin? Spouse. Artinya, kalau kita tanya istri, maknanya suaminya. Kalau kita tanya suami, maknanya istrinya. Itu artinya. Kenapa pula itu? Sebab berasal dari kata lamin. Lamin itu tempat duduk, maka ada pelaminan. Teman kita duduk di pelaminan, ia kelamin. Tetapi bagi kita kan persepsi kita berbeda. Kalau bisa kelamin dibawa, berarti kelamin tak bisa tinggal, berarti bisa dikirim melalui pos, kan gitu, saudara. Jadi this is different perspective. Jadi berbeda sekali, berbeda persepsi mereka tentang itu. Jadi this is different. Walaupun satu rumpun kita ya, persepsi kita terhadap sesuatu itu berbeda. Because we have different perspective then. So, lalu saya tanya, kalau Anda mengisi borang, bagaimana Anda membuat ini? Kalau di Indonesia, nama, tempat dan tanggal lahir, kemudian kelamin. Saya tanya mereka, dia katakan, di Malaysia, nama, tempat dan tarikh lahir, kita paham tarikh itu tanggal. Kemudian jantina. Apakah jantina? Saya katakan. Dikatakan jantan atau betina. Di Indonesia tidak bisa dikatakan. Kalau jantan itu hewan, betina juga hewan. But that's how they view it. Tapi itulah secara ideologis mereka persepsikan. Jantina, singkatan daripada jenis kelamin. Jantan
atau betina. So that's perception, that's ideology, that's how we say about that one. Itu yang mereka maksud ya. Jadi berbeda. Nah, sambil contoh yang lebih jelas. Siapakah warga negara Indonesia itu menurut ideologi Indonesia? Lihat kartu penduduk kita. Siapa dia? Harus punya nama. Harus tahu kita tanggal berapa dia lahir, kan begitu. Apalagi di kartu penduduk kita itu. Nama, tempat dan tanggal lahir, agama, jenis kelamin. Itulah secara ideologis warga negara Indonesia. Kalau kita lihat di negara lain, yang seperti itu tidak ada. Sebab di Indonesia itu kan dipaksa kita jadi laki atau perempuan. Tidak boleh antara keduanya. Sebab kartu penduduk hanya ada dua, ya, jenis kelamin laki atau perempuan. Tidak ada antara laki dan perempuan atau keduanya laki dan perempuan. So ideologically, an Indonesian citizen itulah yang berada di kartu penduduk kita itu. Itulah identifikasi dari seorang warga negara Indonesia secara formal. Yang berbeda menurut pandangan warga negara lain di negara kita. Jadi dengan demikian, di setiap kata itu ada ideologi. Termasuk nama. Nama yang diberikan orang tua itu kepada Anda tidak sembarangan diberikan. Itu diidealkan, ya. Dan kadang-kadang gara-gara nama ini jadi rusak, jadi ribut. Misalnya Malaysia itu menyebutnya Pulau Pinang. Mereka tak mau sebut Penang. Kita atau British menyebut Penang. Kenapa mereka tak mau menyebut Penang? Sebab Penang itu nama pemberian Inggris. Secara ideologis mereka tidak mau terikat pada Inggris. Yang orang Melayu itu menyebutkannya Pulau Pinang, bukan Penang. Begitu juga misalnya Malaysia, kalau kita tanya, Pontianak itu di mana? Dia katakan di Pulau Kalimantan. Samarinda di Kalimantan. Sabah Sarawak di Borneo. Oke. Mereka tak sebut di Kalimantan. Walaupun kita tahu dari persepsi Indonesia, ya Sabah, Sarawak, Kuching itu berada di Kalimantan. Kenapa? Persoalan ideologi. Sebab kalau dia akan akui di Kalimantan, berarti dia tunduk kepada supremasi Indonesia. Ya, jadi there, name is ideology. Nama itu ialah ideologi. Ada sesuatu di sana, ya. Termasuk nama-nama seperti si Poltak, si Tagor, si Tigor, Wagirin, Wagiman, Ponimin, dan lain sebagainya. It's contained in ideology is in there. Ada ideologi di sana. Ya, walaupun jelek-jelek namanya, tapi ada ideologi. Misalnya tomat barus, kentang ginting, that's it contain ideology. Ada sesuatu yang diidealkan di sana, ya. Jadi never think of that because that's ideology. That's ideology in any name there. Itu juga Smith, Tece, Nur Hayati, Nur Laili, Nur Betty. Oke. Saya yakin Yuri ada maknanya itu, tidak sembarangan diberikan. Ya. Can you tell us, Yuri? What is the ideological meaning in there? Kenapa orang tua memberikan nama Yuri pada Anda? Ada ingatan-ingatan kepada Rusia atau Jepang? Jepang sih kayaknya, Sir. Karena dulu pernah saya tanya sama ibu saya gitu kan, why you name me Yuri gitu kan. Terus ibu saya bilang, dulu waktu mama hamil gitu kan, dia lagi membaca satu novel dan novel terjemahan dari Jepang, salah satu Right. main karakternya itu namanya Yuri. So Ya. that's she name. Jadi diidealkan Anda akan seperti itu, diidealkan seperti itu. That's ideology. Something which is idealized. Jadi tidak sembarangan nama itu diberikan. Dia bermuatan, termasuk tomat barus itu tadi. Dia dilahirkan ketika panen tomat yang melimpah ruah. Diberikan Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi kita memang tak baik. Tapi bagi orang tuanya sesuatu yang mereka idealkan pada saat itu. Baik bagi kita,
belum tentu baik bagi orang atau sebaliknya. Oke, that's ideology. Sebab Yuri itu hanya dua kemungkinannya. Pertama Jepang, satu lagi Uni Rusia. Soviet, iya Ya, Rusia. iya, sorry. Yuri Gagarin, astronot Garin, ya. pertama yang mengelilingi dunia itu, Yuri Gagarin. Bukan Amerika yang pertama sekali mengarungi dunia, tapi Uni Soviet, Soviet. Rusia, Yuri Gagarin. Yeah, that's what it is. So I can get the meaning in so far. Then. So you can read. Then we come up with all these: the melting pot of the United States, globalizations, itu andalan Amerika. Lalu globalisasi itu harus Anda ikut kami. That is Americanization. Tapi negara-negara Eropa Barat, terutama Inggris, itu cenderung kepada multiculturalism or internationalization. I believe in that one then. Kalau Amerika mengatakan Anda harus menjadi warga negara dunia, nampaknya enak didengar, tapi intinya sebenarnya Anda harus ikut kami. Harus McDonaldization, kira-kira seperti itu. Ya, jadi Anda harus ikut kami. Kalau tidak, Anda akan terbuang dan ya suka atau tidak, Anda akan dilindas globalisasi. Anda harus buang identitas Anda, dimasukkan dulu ke pot, direbus, keluarkan melting pot. That's America. Tapi Eropa Barat, terutama Inggris, Australia, negara-negara Commonwealth mengatakan dunia ini milik kita bersama. Oleh karena itu, berilah sumbangan untuk kesejahteraan manusia. Hubungan antar bangsa, internationalization. Jadi internalization itu adalah kontradiksi dengan globalization. So that's what we have sort of ideology. Lalu ada dua yang terkenal, liberalism, capitalism, socialism, communism, those kind of things of ideology. We believe that can make our life better. But the point is, poin yang ingin saya tunjukkan ialah bahwa percakapan tidak bebas dari ideologi. Percakapan akan dipengaruhi oleh ideologi dalam struktur percakapan itu. That's the point that I would like to argue then. Okay? And by that, dan dengan itu, we end our lecture. Dan Anda, saya minta mengerjakan assignment yang telah saya kirimkan tadi pada Yuri, dan mohon dibagikan. Saya harapkan bisa dijawab, dikirimkan nanti Yuri, disatukan dalam suatu file, kirimkan kepada saya. Dan by the 30th of December. By, artinya boleh lebih awal, tapi selambat-lambat. Akhirnya pada tanggal 30 Desember. Okay? You can take your time. Anda bebas membaca buku literatur yang mana-mana untuk merespon persoalan itu. Good. Oke, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. Khairun Nisa, any questions? No questions. No, nothing, sir. Clear. No. Right. Mursid, Mubarak? No questions. Azhar. Right. Thank you very much for your attentions, and I hope I can meet you in another occasion then. Okay. So please hope that you can get the best mark that you can have there. Okay. Okay. Well, thank you very much then. Good afternoon, selamat sore, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Okay. Good afternoon, sir. Thank you Thank for you. Faraji. Good afternoon, Take care of you. See you.